Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di kawasan Zoom di malam hari ini? Wow, luar biasa nih, mulai berdatangan nih kali ya. Wah, di sini udah nampak hadir juga ya kali ya, dari tadi sudah nunggu juga. Kalian apa kabar nih di malam hari ini? Baik, harusnya kan jawab Wah, baik ya. wah, Baik, seneng baik, banget baik, nih. baik banget. Ya, senang banget meskipun melalui virtual gitu ya, kita bisa bersapa-sapa nih kali ya. Mudah-mudahan nanti kita diberi kelancaran juga dalam prosesnya di malam hari ini ya. Izin kali ya saya nyapa-nyapa dulu ya, sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di kawasan Zoom. Wah, luar biasa banget antusiasnya teman-teman. Makasih banyak yang sudah hadir di malam hari ini. Aduh, Minko Intan senang banget karena di toko ini gitu ya, saya biasa dipanggil sama teman-teman bosku ini Minko nih kali ya, gitu. Jadi izin ya untuk membahasakan diri saya dengan Minko. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita beralih gitu ya, tentunya malam hari ini kita akan berpetualang seru banget gitu ya. Seperti yang kemarin juga teman-teman mungkin ada di sini partisipan tetap di kemarin gitu, di hari kemarin. Tentunya sama Kak Salman udah banyak banget ilmu yang kita serap gitu ya. Dan tentunya di malam hari ini nggak kalah asik, nggak kalah seru dengan Kak Lia ya. Di malam hari ini kupas tuntas pembeda kakao produk kita nih gitu ya. Nanti kita akan bahas nih sama-sama sama kalian. Tapi sebelum itu teman-teman, silahkan seperti yang tadi sudah Mako Toko yang ada di kolom chat sampaikan, kita sama-sama yuk boleh banget untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Yuk sama-sama nih Minko Intan tungguin gitu ya. Kalau misalkan nanti ada yang sudah boleh banget di kolom chat gitu ya, katakan sudah gitu ya. Silahkan teman-teman semuanya. Teman-teman juga gitu ya, Minko Intan pengen informasiin gitu ya, karena di sesi malam hari ini gitu ya akan ada giveaway bukan giveaway, lebih tepatnya hadiah nih untuk teman-teman semuanya yang beruntung gitu ya. Nanti akan di-share di Facebook group karena malam hari ini juga gitu ya teman-teman, Minko Intan bakalan kasih satu channel yang bisa teman-teman maksimalkan banget, apalagi teman-teman saat ini sebagai pengusaha tentunya gitu ya. Nah, teman-teman semuanya silahkan nih di sini gitu ya teman-teman bisa banget untuk gabung di Facebook group kita. Karena salah satunya gitu teman-teman bisa memperluas relasi bisnis teman-teman gitu tentunya ya. Bisa dapetin mentoring selama 24 jam ngalahin apotek nih. Saat ini apotek itu enggak 24 jam ya kayak, tapi kita akan nemenin teman-teman semuanya selama 24 jam. Kemudian kita juga ada asisten bisnis selama 24 jam dan tentunya seperti yang kita akan hadiri malam hari ini gitu ya. Kita akan langsung berinteraksi langsung dengan para expertise kita setiap hari, bayangin aja gitu ya. Kemudian gak hanya itu teman-teman, jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi juga dengan cepat terkait aplikasi toko dan lain sebagainya gitu ya. Materi, tips and trick, dan tentunya ini nih yang ditunggu-tunggu gitu ya. Untuk mendukung semangatnya para bosko gitu ya, kita akan adakan hadiah menarik setiap hari teman-teman gitu ya. Jadi silahkan nih bagi teman-teman semuanya, salah satu syaratnya silahkan gitu ya. Dengan teman-teman gimana caranya teman-teman bisa dapat hadiah? Ini bisa banget untuk teman-teman langsung mengisi link absensi saat ini juga gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, nanti di kolom absensi ini akan ada satu kuis gitu, satu pertanyaan. Nah, nanti gitu ya, dari sana nih teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk mendapatkan hadiahnya. Jadi saat ini juga yuk sama-sama boleh banget teman-teman bisa mengisi link absensinya ya yang ada di kolom chat, boleh banget. Kalau misalkan sudah, boleh banget ya untuk langsung gitu ya. Untuk langsung bilang sudah gitu ya kalau misalkan sudah. Gitu teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, boleh mungkin ya, Minko Intan juga pengen tahu nih di malam hari ini ada dari mana aja, boleh juga untuk mengisikannya ya di kolom chat seperti itu ya, dari mana aja, kemudian saat ini jualannya atau produknya apa aja gitu ya. Dan juga silahkan teman-teman semuanya bisa banget nih hadir penuh, sadar utuh nih di malam hari ini supaya kita gitu mempersiapkan diri saat ini juga untuk mendapatkan manfaat dari materi dari kalian tentunya gitu.
Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi mungkin ya, kita langsung aja gitu berikan sesinya kepada Kalia nih. Kalia, silahkan. Halo, selamat malam. Malam Kalia. Wah, cantik banget nih Kalia, aduh. Berapa nomor rekening? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Kak Intan. Semangat ya Kak Intan ya hari ini ya. Sebenarnya terima kasih kepada Kak Intan dan pasti terima kasih ahli toko sebagai penyelenggara acara yang mensupport para business owner ini. Thank you banget. Gara-gara ahli toko nih, jadi teman-teman semua yang mau belajar bisnis itu benar-benar ke support dari sini gitu. Dan kepada bos toko yang belum tahu mungkin bos toko, semangat mendengarkan karena nanti di akhir acara kan ada sesi tanya jawab. Jadi puas-puasin tanya jawabnya biar nanti bisa kebagian untuk bisa dijawab gitu. Dan buat teman-teman semua mungkin yang belum tahu tentang toko ini apa, aku jelasin sedikit Kak Intan, izin ya. Iya, boleh Kak. Ya, toko ini aplikasi yang bertujuan untuk membantu para business owner untuk mengembangkan usahanya. Jadi cocok banget buat teman-teman di sini yang lagi merintis usaha. Kalian coba start di akun Instagram toko, itu bagus banget. Jadi ini tuh akan memberikan peluang kepada kalian business owner untuk punya website atau landing page sendiri tanpa ribet. Jadi ini tuh ketika kalian udah punya itu, ini akan memberikan citra positif di usaha kalian ketika ada website atau landing page-nya. Jadi si toko ini membantu para business owner nih membuat katalog gitu. Nah, produk itu tanpa batas. Jadi kalian nanti bisa bebas berekspresi di situ untuk jualan kalian. Gitu. Mungkin sedikit dari aku. Mungkin kita lebih ke kenalan dulu kali ya, baru ke materi biar sayang gitu. Iya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan agak ghosting ya. Oh salah, kata jalan. Maka tak di ghosting. Oke. Aku izin share screen sebentar. Oke. Oke. Kelihatan? Ya Pak, aman, kelihatan. Oh, oke. Sebelumnya ini tadi aku bilang toko gitu, bukan TOK. Oh, ini toko gitu. Teman-teman harus follow ya. Ini karena kalian bakal banyak banget dapat manfaat dari toko. Kalian start dulu aja. Oke. Perkenalkan sebelumnya teman-teman semua atau bosco aja biar asik ya. Para bosco, nama Lia Agustina. Kalian terserah bisa panggil Lia, Kak Lia, Teh. Terserah seenak kalian aja. Mau cerita sedikit, ini dulu saat saya sedang kuliah. Tebak yang mana? Tebak yang mana? Yang bisa dapat nomornya Kak Intan? Oh enggak ya? Jadi ini saya yang paling depan. Dulu ngambil jurusan teknik mesin di UPN Veteran Jakarta. Kebetulan dulu jadi cewek satu-satunya di angkatan. Jadi ya begitulah rasanya. Oke. 4 tahun kuliah di teknik mesin UPN Veteran Jakarta. Dan ini beberapa foto sedikit cuplikan waktu itu sempat dapat kesempatan untuk magang di Pertamina. Dulu dikasih kesempatan 3 bulan, tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan waktu 1 bulan. Lalu ngerasa 2 bulannya ngapain ya? Anak kuliahan, mau jajan, gak punya duit, mana hobinya ngabisin duit gitu. Terus akhirnya ngapain gitu. Yaudah akhirnya memutuskan untuk sisanya 2 bulan mencari ilmu bisnis. Waktu itu ke komunitas-komunitas bisnis. Jadi buat teman-teman semua kalau memang mau belajar tentang bisnis, saran banget cari lingkungan yang mendukung itu gitu. Karena kalau kalian nunggu dijemput itu nggak akan datang sendiri gitu. Jadi kalian harus nyari gitu. Nah, ini beberapa foto waktu itu anak kuliahan tapi malah gaya-gayaan jalan-jalan gitu. Tapi nggak punya duit. Gitu. Akhirnya memutuskan berbagai cara, gimana cara, yaudah gue harus bisnis gitu. Sampai akhirnya magang di tempat bisnis. Ternyata ketemu teman-teman yang omsetnya udah gede banget. Kok bisa anak kuliahan punya duit ya sampai belasan juta. Dulu belasan juta tuh norak banget, kayak dia kaya banget gitu. Pokoknya kayak gitu aja tuh udah kaya banget gitu. Oh, ternyata memang kerja lo, maksudnya usaha gitu. Lo nggak bisa kuliah doang gitu.
Ya udah akhirnya selesai dari situ, ya udah pokoknya intinya kuliah diselesain dulu baru bisnis. Dulu sempat kepikiran apa kuliahnya nanti dulu aja ya, bisnis dulu ya gitu. Tapi ternyata karena gak enak sama orang tua, ya udah selesaiin dulu aja kuliahnya. Lalu selesai. Lalu selesai habis selesai menyelesaikan kuliah S1, ST, langsung lanjut ke ya udah sempat kerja dan akhirnya bisnis. Dan ternyata bisnis itu tidak semudah itu guys, lihat deh. Pucet, nggak pernah kemana-mana, nggak punya uang gitu. Karena ternyata bisnis itu ada ilmunya. Dulu tuh salahnya adalah bisnisnya tuh ilmunya masih terbatas. Masih nggak mau nyari tahu, masih sok tahu gitu. Salahnya tuh dulu kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman semua yang mau belajar bisnis, ayo cari ladangnya di mana. Salah satunya ini toko udah mensupport kalian harus beneran ngikutin acara-acara dia selanjutnya gitu. Ini gratis loh gitu. Oke, pusing akhirnya gimana ya cara dapat duit gitu. Akhirnya semua kesempatan diambil. Jadi kalau ada teman, Li bisa nggak bikin ini? Udah bisa. Li bisa nggak bikin ini? Bisa. Gitu. Nah, karena saya merupakan seorang creative trainer atau bisnis di dunia dekorasi atau tentang kreatif, waktu itu pertama kali adalah melakukan ini. Ini pertama kali, thank you ya gara-gara foto ini nih. Ladang pertama dapat duit. Waktu itu ceritanya ngedekor 2 orang. Li bisa nggak bikin ini? Bisa. Dulu propertinya belum ada, terus minjem punya temen. Dan saya percaya banget kalau setiap orang tuh terakhir sama-sama mampu, namun tidak memiliki kesempatan yang sama. Jadi mungkin buat teman-teman misalkan dapat tawaran job apa atau bisnis apa, coba ambil aja dulu. Kalau nggak bisa nanti ada yang bantu, yang penting kalian usaha juga aja. Gitu. Jadi kalau misalnya mau bisnis, kalau udah tahu bisnisnya apa, nggak usah ditunda, nanti malah nggak dikerjain. Gitu. Jadi mulai aja dulu dari upload, ya bikin IG. Kalau males bikin IG, ya udah jualan di WhatsApp. Kalau males jualan di WhatsApp pakai produk sendiri, ya udah ambil dari Google atau Shop atau marketplace lain lah, atau all shop lain atau apa gitu. Pokoknya intinya di upload dulu aja gitu. Makanya dengan ada toko itu kan bisa bikin katalog yang banyak tuh. Kalian bisa buka di situ gitu. Akhirnya sering berjalannya waktu dapat kesempatan ngedekor, lihat deh dekorasi masih jelek banget, masih berantakan. Tapi ya udah lanjutin aja sampai akhirnya bisnisnya berkembang seperti ini lanjut, kemudian beberapa media juga sempat masuk kita. Thank you untuk tim Bridal Shower Jakarta, Party Planner Jakarta, thank you. Ini medianya dekorasi udah sampai di media. Ini beberapa dekorasi kita. Jadi buat teman-teman semua jangan takut untuk mulai aja dulu. Gitu. Terus mikiran kalau misalkan kok bisnis nggak mau itu aja harus berkembang gini. Tadi kan orang Enif nih, Enif pacaran, abis pacaran ngapain sih? Oh lamaran. Oh kalau lamaran tuh butuh apa sih? Oh butuh seserahan. Habis seserahan butuh apa sih? Oh nikah. Oh habis nikah itu apa sih butuhnya mahar. Terus butuh apa lagi sih kalau orang nikah? Oh ternyata butuh ada panitianya biar nggak ribet gitu. Akhirnya ya udah bikin WO. Jadi kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua pasti akan ada jalan kalau kalian mau mulai gitu. Kebayang nggak sih bisnis dari 2 orang yang tadi didekorasiin akhirnya sampai jadi seperti ini gitu. Terus nggak pengen sampai di situ, kita waktu itu bikin ini usaha di bidang corporate. Ini waktu itu ada imigrasi, Pacific Place pakai kita, BTN, Hijab, Pepsodent pakai kita waktu itu. Dulu kayak nggak kebayang ya, kayak maksudnya punya jilbab merek hijab aja tuh kayak, duh gimana ya, kayak mikir 2 kali gitu ya anak kuliahan. Tapi sekarang kayak pas ketemu orang hijab tuh kayak, oh gitu ya, oh gitu. Jadi kalian serius, kalian kalau memang mau bisnis, jangan setengah-setengah. Ya yang penting dilakukan aja dulu gitu. Karena bisnis tuh banyak banget yang dipelajarin. Jadi menurutku apa yang kalian suka aja. Misalkan kayak Kak Intan sukanya di TikTok, ya udah tinggal upload bikin konten di TikTok aja. Cuma misalkan Kak Intan orangnya, Kak aku nggak bisa joget, ya udah nggak usah joget. Misalkan di WhatsApp aja gitu. Atau kali ya aku orangnya malu kalau di Instagram jualan, karena di Instagram itu banyak teman aku yang lihat, ya udah jualan di Facebook.
atau jualan di manapun, atau bikin website sendiri nggak masalah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih, pertanyaannya mau atau enggak gitu. Oke, kalau nggak mulai-mulai nggak bakal dikerjain. Oke, sekarang gini aja. Ketika ada masalah, kita itu pasti akan mencari solusi, punya keinginan, kebutuhan. Ya kan? Kita sehingga menghasilkan kebutuhan untuk membeli. Kayak misal, lapar, pengennya makan. Lapar, mau disayang enggak. Lapar, maunya makan. Bukan diperhatiin, maunya makan. Ya, makan. Tapi misalkan nggak selera di rumah, gimana? Ya udah di restoran. Pertanyaannya gimana nih caranya biar orang ketika lapar milihnya restoran kamu bukan restoran yang lain. Nah, makanya orang tuh harus ingat kamu. Gimana caranya orang ingat kamu? Ya kamunya harus unik. Kalian harus punya produknya tuh punya value tersendiri. Nah, gimana caranya? Itu yang akan dibahas gitu. Jadi ini kita udah masuk materi ya guys. Jadi buat teman-teman bayangin aja kalian udah punya produk tapi belum tahu keunikannya apa. Nanti bisa kita tuntaskan di sini. Tuh. Kita akan belajar tentang USP atau Unique Selling Points atau Unique Selling Proposition. Jadi ini tuh adalah akan membahas tentang Mas Aris tidak. Apa itu USP, Mas? Apa? Kamu taunya Cappadocia? Nah, ini apa itu USP, Mas? USP itu adalah Unique Selling Proposition atau suatu hal yang membedakan brand Anda dengan kompetitor sejenis. Gitu. Jadi kalau dilihat dari gambar, buat teman-teman semua, saranku sambil lihat di layarnya ya, karena banyak gambar. Karena takutnya dengan ucapan aja nggak kebayang gitu. Jadi mohon diperhatikan ya layarnya ya. Gitu. Nah di sini kelihatan kan sama-sama bulat, sama-sama lingkaran. Tapi kenapa merah yang semua mata tuh tertuju ke merah? Karena dia beda sendiri. Karena dia beda dari yang lain. Karena dia punya value tersendiri. Karena dia, kalian bisa ngalah maksudnya di sini. Intinya USP itu harus dengan cepat dijawab sih pertanyaan yang mendesak pas. Karena pastinya konsumen nanya, apa sih yang bedain produk lo sama yang lain? Kenapa sih gue harus milih lo gitu? Kita mau milih pasangan aja kita milih-milih. Kita mau belanja aja juga pasti milih-milih gitu. Oke. Contoh USP yang benar-benar melekat adalah kopi. Kopi identik ya udah Starbucks gitu. Oke. Jadi ini udah kebayang ya maksudnya USP itu apa, kayak kopi premium Starbucks gitu. Oh, minuman yang ada manis-manisnya. Kalau dibikinin kamu enggak, itu le mineral gitu. Jadi buat teman-teman semua USP itu lebih ke uniknya produk kamu tuh apa sih biar gampang diingat orang gitu. Oke, bosku. Oke, unique selling proposition gitu. Itu tuh faktor penting yang harus dimiliki setiap brand agar bisa menonjol dari kompetitor. Kenapa? Karena setiap orang kalau mau beli pasti membandingkan dulu A, B, C. Gitu. Pasti seperti itu. Oke, terus Lia gimana sih cara membuat USP gitu? Gue tuh udah punya produk tapi gue nggak tahu produk gue tuh kelebihannya apa gitu. Ya gue jualan aja karena gue paling murah. Nggak gitu. Cara membuat USP itu adalah kalian cara tahu berdasarkan psikologi atau kepuasan batin calon pelanggan kalian. Lihat dengan Mbak Gigi, bandonya harganya berapa? 9.800.000. Ini bisa beli motor, guys. Tapi kenapa gitu? Kenapa dia punya? Misal, kenapa Mbak Gigi beli gitu? Ya mungkin Mbak Gigi kepuasan batinnya. Sebenarnya kalau mau biar rambutnya nggak kelihatan ya tinggal diikat aja nggak sih, pakai karet juga bisa gitu. Sebenarnya bando tuh bukan jadi ajang fungsional lagi gitu, tapi lebih kepada kepuasan batin. Ya puas aja kalau udah beli, emang kenapa? Jadi kalian jangan terlalu mikirin ini banget ya, maksudnya jualan ini fungsinya ini gitu, tapi ada kepuasan batin juga customer tuh beli gitu. Atau mungkin Mbak Gigi beli karena ya bingung duitnya mau dikemanain gitu. Jadi tenang aja, kalian tuh bakalan laku sebenarnya jualan apapun, asal tertuju sama orang yang tepat. Gitu aja sih. Gitu. Terus Li, manfaat USP apa sih sama produk kita gitu? Gue nggak paham-paham nih tentang USP gitu. Jadi intinya produk kamu itu keunikannya apa? Nah, manfaatnya apa ketika kamu udah tahu? Pertama, sebagai
pembeda yang jelas gitu antara brand kamu sama kompetitor, kayak mulai dari fiturnya, fitur uniknya, bahan berkualitasnya, gaya yang lebih baik, layanan elit dan reputasi merek gitu. Jadi ketika merek kamu juga udah bagus gitu ya, udah dikenal orang, kamu mau jual berapa aja sih, pasti akan ada yang beli gitu. Kedua, peningkatan pendapatan gitu, karena semakin signifikan USP kamu, maka keuntungan pendapatan kamu tuh akan lebih besar gitu. Kalau kamu udah tahu uniknya apa, kan kamu lebih mudah kan ke orang buat ini loh kelebihan gue tuh ini gitu, beli gitu, maksudnya udah tahu yang dijual tuh apa gitu. Apalagi kalau misalkan ketiga, pelanggan kamu tuh udah suka sama pelayan kamu, misal kayak Kak Intan nih ramah banget kan, nanti toko tuh udahlah nanti MC Kak Intan aja lah, karena di ciri khasnya inilah, uniknya dia inilah, kayak gitu. Jadi ketika udah tahu USP-nya apa, ini bisa menciptakan pelanggan yang setia gitu. Oke, keempat, kemudahan untuk menjual satu produk. Jadi kalau udah tahu keunikannya apa, bisa tahu. Kayak misalnya, mau ngopi yang tempatnya enak, yang bisa, kalau update bagus, oh iya ada Starbucks, misalnya gitu. Apapun itu. Oke, contoh USP, lagi, bidang teknologi misalnya kayak Apple, kita udah tahu lah ya, iPhone 13, ya ampun, kayak cepet banget ya, 12 belum, 13 gitu. Nggak apa-apa guys, kita berdoa terus aja, nggak apa-apa. Oke, ini Apple, terus kalau misalkan kalau melihat foto-foto yang bagus-bagus, pasti nyari di Pinterest. Ini pasti buat, apalagi cewek-cewek nih ya, yang berekspektasi, pasti bukanya di Pinterest. Padahal nyatanya kayak, ya udah nggak apa-apa. Oke, terus kayak ayam udah identik dengan KFC lah gitu. Oke, minuman bersoda udah tau lah. Aku nggak dibayar tentang ini masalahnya. Enggak, bercanda. Ini tapi semua udah identik lah. Kita udah tahu semua ini. Kalau ayam ya ini gitu. Oke, terus gimana Mas langkah awal menemukan WSP gitu? Aku tuh masih bingung. Tuh. Sabar, Kinan sabar. Oke. Cara menemukan WSP pada jualan kita pertama nih, misal Kak Intan punya bisnis. Kak Intan tuh bisa kasih tahu cerita di produknya Kak Intan tuh apa nih. Misalkan The Body Shop, teman-teman mungkin ada pengguna The Body Shop. Jadi The Body Shop itu kayak body care, skincare segala macam, ya buat mandi segala macam. Tapi dia tuh lebih ke kayak cinta lingkungan gitu loh. Jadi packagingnya aja pakai kertas daur ulang. Kalau kalian lihat, terus kalian bisa nukerin botolnya ke kotak itu. Jadi nanti kalian bisa dapat voucher gitu, atau misalnya dapat sesuatu yang baru. Mereka kayak gitu sih. Jadi itu tuh ngebuat kayak misalkan aku beli ini kayak ngerasa, ih gue udah membantu dunia ini menjadi lebih, ya padahal berapa persennya mungkin ya yang kebantu, ya cuma nggak apa-apa. Ini menyentuh kita sih di sini. Ini kalau kalian mau total, bisa lihat dari The Body Shop, packagingnya kayak gitu, value-nya dia ada cerita kotaknya itu, bahkan packaging dia, paper bag-nya juga itu, bahkan dekorasi kalau kita ke store-nya juga ada tanaman-tanaman, jadi kayak lebih ke cinta lingkungan banget. Jadi misalkan Kak Intan itu jualan tentang properti kayak BTS, kakak bisa store-nya di dekor-dekor ala-ala gitu. Jadi orang yang datang tuh kayak bisa foto-foto, update gitu. Jadi intinya ada value-nya lah, ada value-nya. Jadi harus punya cerita. Tuh. Kayak madu kalau orang Baduy yang jualin tuh kayak lebih, dia murni, pasti dia murni gitu. Kayak udah identik dengan seperti itu. Enggak, dia nggak mungkin ini nggak mungkin gitu. Jadi kayak udah punya cerita sendiri kan. Oke, ini kalau misalkan kalian sosiopreneur, mungkin bisa punya teman-teman yang lingkungan, ada sebuah lingkungan yang punya kekurangan di dalamnya. Ini juga bisa jadi cerita sih, karena ini nilai plus banget gitu. Buktinya ada Mbak Irma Suyanti, penyandang disabilitas sukses berwirausaha. Mbak Irma aja bisa, masa kita nggak bisa? Apalagi kita masih muda. Pokoknya teman-teman semua selagi masih muda, under 30 atau apalagi ya, udah puas-puasin gitu. Capeknya dipakai capek untuk banyak mencoba gitu. Jangan sampai cuma jadi nongkrong-nongkrong nggak jelas aja, tapi harus menghasilkan gitu. Jadi kayak nongkrong-nongkrong kayak gitulah, harus punya duit kita. Oke, cara menemukan USP pada jualan kita. Yang kedua tuh bagaimana cara proses pembuatan dilakukan. Misal Kak Intan punya jualan baju nih, mungkin jualan bajunya diproduksi di pegunungan, mungkin jualan bajunya itu di sketsa dulu, punya cerita, ada nilai value-nya. Kalau kalian tahu Wiring Klembi gitu, itu punya cerita tuh dia.
brandnya. Jadi misalkan di budaya misalnya Nusa Tenggara apa gitu-gitu, atau proses pembuatannya gimana, selicin apa bahannya gitu. Nah ini kopi luwak, teman-teman semua mungkin tahu ya, kopi luwak tuh harganya berapa ini? Ini mahal banget, bisa dilihat di layar harga kopi luwak guys, $700. Ya karena proses pembuatannya itu gitu. Gitu. Jadi proses pembuatan kopi luwak itu ngebuat jadi nilainya mahal. Gitu. Ketiga, keuntungan menggunakan produk kita tuh apa sih? Kalian tuh harus tahu gitu. Keuntungan aku pakai Kak Intan nih apa sih? Oh ternyata gara-gara Kak Intan followers toko jadi nambah 100% misalnya gitu. Misalkan gara-gara ada MC-nya Kak Intan yang seru nih jadi apa gitu. Ya kayak gitu-gitu. Jadi keuntungan menggunakan produk Anda nih apa nih gitu. Misalkan dari dekorasi, misalnya dapat free-nya banyak, free merchandise-nya, free kenang-kenangannya apa. Kan orang seneng ya kalau dikasih gift ya. Padahal ya cuma gitu-gitu aja. Padahal misalkan gift-nya under 50, tapi orang tuh kayak seneng aja. Emang dasar orang Indonesia gampang baperan. Jadi kalau dikasih dikit kayak, oh dia peduli sama gue gitu. Padahal enggak juga. Enggak juga emang trik marketing gitu. Jadi buat teman-teman semua diperhatikan kalau dapat merchandise gitu, berarti ini orang ini care sama kalian gitu, dan pasti kalian balik lagi ke dia. Oke, cara menemukan USP pada jualan kita yang keempat adalah yang membedakan dengan komputer lain. Ya udahlah, kalau misal air mineral, ada misalkan kayak air mineral sama apa, kalian tau lah. Terus ini biasanya mie di mangkok, mie di gelas gitu. Walaupun kadang kita lihat teh kotak, tapi bentuknya sekarang udah nggak kotak ya. Nggak apa-apa. Ini ada sesuatu yang membedakan dengan kompetitor lain. Oke, mungkin yang muslim ini tahu ini siwak gitu, pasta gigi tapi yang lebih kayak mengikuti sunnah Rasul, ini juga jadi suatu nilai plus karena beda dari yang lain kan, gitu. Jadi itu yang membedakannya dari yang lain. Kelima, kalian tuh harus tahu nih, ini tuh dijualnya ke siapa. Kayak misalkan ini tentang barang-barang orang Tionghoa, jadi kalau misalnya mereka ada meninggal gitu ya, ini ada barang yang kayak dibakar dari kertas gitu, yang nanti katanya bisa sampai ke surga gitu ya yang bawa itu. Aku juga kurang paham terkait ini, cuma ini kita tahu ini adalah dari budaya apa, jadi jualnya ke siapa tuh kita tahu. Kayak gitu. Terus ini tentang stretch mark. Jadi kalau misalkan jualan ini, kita tahu akan dibeli siapa? Dibeli ibu hamil gitu. Jadi sebelum memang berjualan harus tahu dulu ini akan dibeli oleh siapa. Gitu, siapa target kita. Dan ini tahu ya, yang suka bikin emosi kadang gitu ya, ini budget bulanan buat beli Kinder Joy. Ini kenapa sih? Siapa sih penciptanya ini? Tolong dicari ya di Google, ini siapa ini? Ini Kinder Joy ini emang benar-benar nih value-nya banyak banget sih. Saking banyaknya itu kayak ngebuat orang jangan, kayak langsung jangan. Tapi padahal dibeli tetap. Dibeli Kinder Joy. Gimana caranya jadi brand ambassador Kinder Joy? Biar gue disukain anak-anak. Nah ini kayak wajan gitu. Ini wajan martabak. Kita mau misalnya kayak kali aku bingung nih brandingnya susah. Ya udah gini-gini. Ya udah keunikannya ini wajan martabak. Dijualnya ke siapa? Dijualnya ke tukang martabak. Yang ngebedain kamu sama yang lain apa? Misalkan kamu bisa punya sertifikasi cara bikin adonan yang hebat, ini kamu bisa banget buat ngasih tahu ke tukang martabak gitu, kalau ini tuh caranya gini loh gitu. Walaupun kamu sedikit lebih mahal, pasti orang itu bakal ke situ. Dan dia pasti bakal bilang ke teman-teman martabak tukang martabak yang lain, beli di Mbak Li aja. Martabaknya nanti dapat ini loh, dapat advice lebih gitu. Nanti dikasih tahu cara ininya loh gitu. Walaupun beda 50.000 pasti orang bakal lebih milih ini sih. Intinya value-nya sih. Jadi buat teman-teman semua harus tahu produknya, sekali lagi kelebihannya apa yang kompetitor nggak punya. Oke? Gitu. Kayak misalnya rumah kucing dijualnya ke siapa? Ya udah orang pecinta kucing. Berarti jualnya kemana? Jadi berarti jualnya di komunitas pecinta kucing gitu. Nggak usah terlalu melebar, bisa dibeli siapa aja. Iya, bisa dibeli sama siapa aja. Tapi kan kalau jualan pengennya cepet ya. Biar duitnya cepet masuk, ya udah dijualnya ke komunitas pecinta kucing. Karena mereka loyal banget sih. Gitu. Oke, ini helm Arai gitu. Para perempuan jangan sampai kalian ditipu. Ini yang harganya dibilang 100.000, bohong. Bohong. Jadi ini pasti teman-teman cowok pada tahu nih, ini harganya berapa gitu.
Ya udah kalau misalkan memang jualan helm, yang beli siapa? Laki-laki rata-rata. Ya udah jualnya kemana? Ya udah orang-orang touring. Ya udah komunitas yang suka jalan-jalan, traveling segala macam, yang suka kumpul-kumpul anak-anak motor gitu. Jadi udah tahu ini dijualnya ke siapa, hashtagnya apa, terus yang nanti kalian follow-followin tuh siapa gitu. Jadi kalian juga harus punya kayak database orang-orang yang beli ke kalian tuh sukanya apa sih gitu. Oke, jadi kalau beli sesuatu tuh pasti kita bakal ngerasa bangga kan ya. Kayak pakai ini bakal kayak lebih, padahal mah sama aja, orang tuh ngeliatnya sama aja, cuma kita lebih bangga. Lalu dia cewek beli tuh karena kadang keinginan bukan kebutuhan. Kenapa sih ya Allah kita? Ya udah, jadi intinya nih kayak contoh nih Bang Arif Muhammad ya, dia tuh suka ngeracunin gitu, kayak misal kaosnya cuma ada 10 gitu, ya udah dia jual tapi itu laku, orang rebutan. Kayak gitu-gitu. Ini kalau kalian mau jual yang biar cepet, bisa pakai yang limited edition sih, itu cara itu. Oke, mau pakai barang yang mewah, support UKM. Damn, I love Indonesia. Nah, ini kayak gini-gini ini alih-alih dengan support UKM tuh lagi naik, jadi cintai produk lokal. Jadi nggak usah takut dengan produk yang kalian bikin sendiri, karena sekarang banyak banget orang yang kayak bangga pakai produk lokal. Go produk lokal. Oke, terus sekarang nih yang lagi hit sekarang adalah kan gaya hidup ya, pola gaya hidup. Kayak update-nya makan makanan sehat, ya ampun. Padahal yang nggak diupdate gorengan. Nah, bisnis-bisnis yang kayak gini nih, bisnis misalkan kalau kalian yang bisa menyentuh mereka dengan, gara-gara beli makanan di cateringnya Kak Intan nih misal gitu, aku jadi kayak lebih sehat gitu. Daripada abis itu kalian makannya gorengan, ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus ini sekarang botol ini guys, ini ya ampun, ini katanya ada KW, ada asli ori, gimana sih ini udah, nih katanya kalau punya ini tuh jadi pokoknya gue hidup Hits sehat Kak, banget. ngehits. Iya benar. Jadi kalau belum punya ini tuh kayak belum sehat gitu. Jadi kita tuh harus sentuh orang tuh, gara-gara produk kita dia akan lebih sehat, lebih cantik, lebih glowing, lebih apa gitu. Ini saffron, cerita sedikit nih ya, ini marketingnya bagus banget. Jadi beberapa waktu yang lalu ibu saya ngaji gitu, pulang-pulang bawa ini gitu, pas dicek harganya, loh kok mahal gitu. Berapa mah harganya segini? Kok segini, kok mahal nih, dua kali lipatnya gitu. Iya, soalnya pas beli ini gratis botol gitu. Botol gitu. Pas dicek botolnya cuma harga 10.000. Itu trik marketing banget ya ibu-ibu ya. Jadi jual alih-alih kesehatan, hai mah gitu. Itu lagi dengerin tuh dia. Iya. Jadi dia beli sesuatu yang karena gratisnya apa? Ini bisa ditiru ya buat teman-teman semua. Misalnya target jualannya ibu-ibu gitu. Ya udah, gratis ini apa, yang alat rumah tangga. Ini ibu saya emang nggak ngerti lagi. Ya udah, dia beli karena botolnya, bukan karena kegunaannya. Thank you. Terus ini Young Living. Siapa di sini ada member Young Living? Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu, ini diffuser yang nanti kalau dikasih oil, dia tuh bakal mengeluarkan uapnya. Nah, uapnya itu akan kita hirup. Nah, itu yang ngebuat kita kayak jadi sehat gitu. Kayak lebih better lah. Nih, ini aku promo ini. Jadi misalkan kalian stres, kalian tinggal pakai oil yang lagi buat relax and enjoy, ini stress away, yang paling kiri gitu. Kalau kalian lagi pengen ngerasa butuh support imun, kalian pakai Tif gitu. Ya udah, nanti tinggal oilnya ditaruh di situ, kalian bisa tidur dengan nyenyak sambil nyium aroma tersebut gitu. Terus update deh, jangan lupa update. Pasti orang sentuh hatinya sih kalau bisa untuk update. Jadi makanya buat teman-teman semua, selagi bisa packaging atau sistem unboxingnya bagus, dimaksimalin aja, karena orang tuh akan lebih bangga ketika kayak unboxing gitu. Misalkan ada greeting cards-nya atau gift lebihnya gitu. Oke, ini kayak Puyo. Aduh, Puyo ini dessert. Tapi dessertnya ini dia tuh kayak lebih ke cemilan sehat gitu loh. Jadi kayak rendah kalori segala macam. Jadi dengan kayak kita tuh nggak mau gendut, tapi kita juga bisa kok makan manis. Puyo. Jadi kalian bisa bikin kayak gitu loh. Misalkan kayak dengan gorengan sehat, misal gitu. Dengan misalkan es buah yang nggak bikin batuk, atau es apa yang nggak bikin batuk gitu. Es yang bikin bahagia, es yang bikin kita ngerasa jodoh bakal dekat. Ya terserah lah, apapun itu. Gitu. Oke, tips menemukan keunikan dalam produk kita gimana, Mas? Kakak,
sorry nih Kak, Oke. sebelum kita lanjut gitu ya, Mm-mm. di tips menemukan cara apa tuh tadi lupa. Nah, tips cara menemukan produk keunikan produk gimana. Nah, Minko Intan pengen share ke teman-teman dulu nih Mm-mm. gitu ya. Yang ada di kawasan YouTube saat ini boleh banget gitu ya, karena nanti akan ada sesi lebih deep nih. Q&A dengan Kak Lia nih teman-teman di YouTube gitu ya. Jadi teman-teman saat ini yuk sama-sama boleh banget lihat di deskripsi YouTube-nya ya. Akan ada nanti live streaming juga di Facebook teman-teman semuanya. Jadi saat ini juga boleh diklik langsung nih ke Facebook karena nanti teman-teman boleh mengajukan pertanyaannya di Facebook. Nanti akan ada hadiah menarik dari tim toko nih untuk teman-teman semuanya, yaitu satu Wah, buah mini studio. Wow. Nah, teman-teman semuanya, jadi saat ini juga boleh banget untuk mengklik gitu ya, mengklik linknya di live streaming di Facebook gitu ya, tepatnya di Ruko Bosco. Nanti teman-teman semuanya nanti silahkan tanya sebanyak-banyaknya, nanti yang paling menarik Minko Intan akan pilih dan akan nanti dimenangkan oleh siapa nanti di sini ya kira-kira. Nah, silahkan banget gitu ya teman-teman semuanya. Jadi silahkan untuk langsung saat ini juga bisa apa namanya mengumpulkan pertanyaan yang unik sesuai dengan USP kita malam hari ini ya, unique selling point gitu ya, memiliki keunikan juga nih dari pertanyaan teman-teman semuanya. Itu sih kali ya, dan juga jangan lupa nih teman-teman yang di Zoom juga atau yang di YouTube boleh banget untuk saat ini juga mengisi link absensi juga, karena dari link absensi juga gitu ya teman-teman bakalan berkesempatan juga mendapatkan voucher dari toko gitu ya bernilai ratusan ribu rupiah nih. Ini nggak lumayan. Ayo, main-main ayo, ya ayo, kali ayo, ya ayo. di sesi malam hari ini gitu ya. Kita akan datangkan yang menarik untuk tentunya bisa kita sama-sama gitu perjuangkan di malam hari ini. Siapa sih di antara teman-teman semuanya nanti yang dapat voucher kemudian Duh, duh, giveaway duh, duh. hadiah menariknya. Oke, yuk sama-sama kita simak lagi. Silakan kalian bisa dilanjutkan. Oke, sekarang tips menemukan keunikan tuh gimana sih gitu. Gue udah jualan, tapi gue masih nggak tahu nih. Gue tuh kayak nggak ada keunikannya deh. Kayaknya gue sama aja deh kayak orang lain. Jangan sedih, jangan sedih. Jangan sedih. Oke, cara pertama, coba posisikan diri kita sebagai konsumen gitu. Jadi kita coba introspeksi, kalau misalkan kalau kita di posisi dia gimana? Kita bakal mau apa? Gitu. Kayak misal ini contoh ya, ini contoh. Ini ada yang tahu ini apa? Ini restorannya Khalid Basalamah. Kalau kalian belum pernah coba, mungkin kalian harus coba. Jadi ini restoran Arab gitu. Kalau saya mau datang ke restoran Arab tuh kayak pengen deh nuansanya Arab. Pengen deh bumbunya dapet gitu. Karena mungkin kebanyakan mungkin mayoritas Arab Muslim, jadi saya ngerasa kalau pas datang ke sana pengen deh dapet nuansa Islaminya gitu. Nah, Khalid Basalamah ini, kalau kalian ke sana misalkan lagi azan, itu pekerjanya tuh di sana kayak meninggalkan sejenak gitu loh, berhenti sejenak untuk melakukan pekerjaannya. Terus jadi kayak kita tuh diarahkan untuk ya udah sholat dulu aja gitu. Dan di sana memang benar-benar Islami banget gitu. Jadi ini Khalid Basalamah, Ustadz Khalid keren banget dia sistemnya. Dia dari makanannya, dari dekorasinya, dari sistem pelayanannya, dan bahkan pembayaran di sana juga wajib cash gitu. Jadi di sana benar-benar sedetail itu. Jadi dia tuh tahu banget nih siapa nih orang yang datang ke sana gitu, siapa nih. Jadi misalkan kalau kalian jualan baju gitu ya, mungkin buat muslimah kalian bisa tahu, oh ternyata cewek-cewek tuh maunya tertutup tapi adem. Oh ternyata cewek-cewek tuh nggak mau kelihatan gendut. Oh ternyata cewek-cewek itu sukanya kalau mukanya dia jadi lebih putih misal gitu. Oh ternyata cewek-cewek itu seneng ya kalau misalnya pas unboxing dapat hadiah, misalkan dalaman hijab atau segala macam. Jadi kita harus tahu nih konsumen kita nih senengnya gimana sih gitu. Gitu. Jadi mungkin kalian bisa review juga kenapa sih kayak kok kakak beli di kita misalnya udah deket banget gitu atau kayak gimana gitu. Jadi jangan cuma dia beli udah jualin beli jualin jangan gitu, jangan gitu. Kita harus survei gitu sih. Kalau mau bisnisnya maju harus kayak gitu. Kita harus kenal siapa konsumen kita. Oke. Kayak mulai dari keramahan gitu atau misalkan kayak dari suka ngasih gift gitu. Kalau kalian misalkan orangnya agak introvert, susah ramah gitu. Ya udah ramahnya di chat aja. Kasih emot, kasih stiker gitu. Jadi jangan sampai kita kurang ramah. Padahal sebenarnya ramah banget tapi di chatnya juga nggak ramah, itu juga dampaknya jadi buruk. Gitu. Jadi buat teman-teman semua
please jadikan diri kita sebagai konsumen gitu. Kayak kita tuh pengennya tuh katalognya lengkap gitu. Ya udah makanya kalian coba uploadnya di toko gitu. Karena dia produknya tuh kalau kita upload tanpa batas gitu. Jadi oke banget toko. Oke, pahami pola pikir dan perilaku calon konsumen gitu. Harus survei, harus interview, ya ngobrol sesekali. Kalian harus tahu sih. Gitu. Misalkan dia orangnya yang suka harus kekinian dengan teknologi kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Oh, berarti dia memang misalkan kalau update butuh yang bagus. Oh, ternyata gengsinya agak besar. Oh, dengan kayak gitu berarti packagingnya harus benar-benar premium gitu. Kita tuh harus tahu itu. Terus kayak misalkan ini sukanya olahraga, ya udah berarti kita tahu, oh mereka senangnya di sini. Oh berarti giftnya mungkin handuk ya. Jadi misalkan mereka keringetan kayak gitu. Oh atau mungkin ikatan rambutnya ya buat olahraga. Atau mungkin parfum biar nggak buketek ketika olahraga gitu. Bisa aja gitu. Misalkan anak kosan, kalian tahu konsumen kalian anak kosan yang mau serba instan dan cepat, ya udah gitu. Oke, intinya kita tuh harus tahu motivasi konsumen beli produk kamu tuh kenapa gitu, karena diskon kah atau karena racun dari teman kah gitu kan, sekarang suka ada denger ya, racun Kak Intan cek, jadi misalkan racunnya dari teman, ya udah si temennya itu kasih poin lebih, misalkan tahu dari Kak Intan gitu, ya udah Kak Intan nanti kalau beli di toko kita kakak gratisnya ini loh gitu. Oke, ada yang ingat waktu itu McD sempat ada BTS ini sampai Gojek gitu sampai rame banget. Ini keren banget nih marketingnya McD. Wow, McD kalian hebat menyentuh ini gitu. Ini keren banget sih. Oke, pokoknya intinya jangan sampai misalkan Kak Intan jualan hijab, ya udah pulpen lah. Kak Intan jualan pulpen, harganya 5.000, aku jualan dengan harga 6.000 gitu. Aku lebih mahal, tapi gimana cara ngalahin Kak Intan ya udah. Jadi harus tahu nih, ternyata Kak Intan ini kelemahannya adalah dia tuh kalau kita beli wajib harus 50 juta misalnya kayak gitu. Ya udah, kalau di aku nggak usah harus sampai 50 juta. Jadi biar orang beli. Gitu. Misalkan kayak di Kak Intan peraturannya ribet, jadi harus seminggu baru nyampe. Nggak, kalau di aku hari itu juga harus sampai. Karena orang tuh bakal yaudahlah lebih dikit nggak apa-apa, yang penting gue maunya ini gitu. Yang penting gue maunya. Percayalah guys, di luar sana banyak sultan-sultan gitu. Tergantung kalian ya pelayanannya gimana, tergantung kalian ngerti GSP-nya tuh gimana. Oke. Oke? Jadi sudah jelas tentang GSP. Kinan sudah jelas? Oke. Ini pundi-pundi uangnya, Kinan. Oke. Maaf tidak ada Lydia. Oke, terima kasih. Oke, wah luar biasa banget. Give applause dulu dong untuk Kak Lia nih di malam hari ini. Thank you Kak Lia terkait USP-nya nih. Gimana teman-teman semuanya nih? Tercerahkan ya? Oke, di sini ada Bosco Yoga juga. Kasih applause ya untuk Kak Lia. Oke. Nah, sebelum kita ke sesi tanya jawab tentunya ya teman-teman Bosco. Siapa nih di sini yang belum isi absensi? Coba mana suaranya nih di sini? Siapa sih yang nggak mau dapetin voucher toko seharga ratusan juta kan, ratusan ribu rupiah. Aku pun mau. Ceplosan nih Minko Intan ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya siapa nih, yuk sama-sama boleh banget saat ini juga nih Minko Intan tungguin nih 1 menit ya. Boleh banget untuk mengisi link absensi terlebih dahulu nih. Yang sudah mana suaranya boleh cungkan virtualnya nih ya. Reaction virtualnya nih. Boleh banget nih, raise hand semuanya kalau misalkan udah yang mengisi link absen. Silahkan. Wow, ada Bosco Miswati Ulfa, sudah ada Bosco Ovo A83, ada